Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran mata pelajaran diniyah. Pada pertemuan yang ke-11, materi kita kali ini adalah iman kepada hari akhir. Baiklah anak-anakku sekalian, sebagaimana pertemuan yang ke-10, pertemuan ke-11 ini Bapak akan memberi contoh membaca materi dan nadhomnya. Silakan menyimak dan nanti ada tugas untuk keterampilan adalah membaca nadhom dan materi. Di sini materinya sudah saya share. Ini cara membaca nadhomnya, bisa dengan nada atau lagu yang Bapak contohkan atau dengan nada atau lagu yang lain, bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab wa kullu ma ata bihi rasulu فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر واجب وكل ما كان به من العجب. Dan untuk cara membaca materi, saya contohkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma utawi sekabehane barang ata kang teko bihi kelawan gawa ma sapa rasulur rasul iku fahaqquhu mongko utawi hakke wong iku ataslimu nrimo wal qabulu lan tegese nrimo. Imanuna utawi iman kita biyaumin kelawan dina akhirin kang akhir iku wajibun wajib. Wa kuluma lan sakabehane barang kana kang ana apa ma bihi ing dalem dina akhir utawa yaumul akhir minal ajabi bayane saking perkara kang gawakaken. Di sini sudah ada teks Jawanya untuk membantu kalian mempelajari cara membaca materi. Untuk terjemahan dan penjelasannya sini apapun yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW harus diterima dan diyakini oleh umat Islam. Hukumnya wajib. Ingat, rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Dan semua hal-hal yang aneh dan menakjubkan yang ada di hari akhir tersebut. Disebut hari akhir karena hari itu adalah hari setelah berakhirnya dunia. Hari akhir mempunyai beberapa nama lain hari akhir. Ada yang menyebutnya Yaumul Qiyamah atau hari kiamat, atau Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan setelah kematian. Ada Yaumuddin wa Yaumul Jaza, hari pembalasan atau hari pembalasan amal. Yaumul Fath wa Yaumul Fasl, hari pengadilan atau hari diadilnya manusia.
Dan masih banyak lagi nama-nama lain dari hari akhir. Hari kiamat pasti akan terjadi. Tidak ada yang tahu kapan waktunya. Yang jelas pasti akan terjadi. Hanya saja hari kiamat tersebut mempunyai beberapa tanda-tanda. Itu ada 2 tanda. Pertama, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Untuk tanda-tanda kecil diantaranya adalah terjadinya kematian, banyaknya kematian, bencana dan musibah terjadi di mana-mana. Kemaksiatan semakin merajalela. Adapun tanda-tanda kiamat besar, ini ada 10, yaitu pertama munculnya Imam Mahdi, yang kedua keluarnya Dajjal, yang ketiga turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang keempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian yang kelima keluarnya hewan melata yang bisa bicara, yang keenam matahari terbit dari barat, dan yang ketujuh timbulnya asap selama 40 hari, dan yang kedelapan runtuhnya Ka'bah, dan yang kesembilan adalah diangkatnya Al-Quran dari mushaf, dan yang kesembilan, yang kedelapan, yang kesembilan adalah yang ke-10 maksudnya kembalinya penghuni bumi pada kekufuran. Ini tanda-tanda kiamat besar. Adapun jenis kiamat tersebut ada 2. Ini perlu diingat, kiamat tersebut ada 2, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Untuk yang saya terangkan ada kiamat kubro. Untuk kiamat sughra itu adalah kematian. Ingat, ini kematian itu adalah kiamat kita, kiamat sughra. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Nah, untuk tanda-tanda kiamat. Nah, ini untuk tanda-tanda kiamat kubro, yang tanda-tanda kecil tadi termasuk banyaknya terjadi kematian, bencana, musibah di mana-mana, kemaksiatan semakin merajalela. Coba kita perhatikan. Saat ini wabah, pandemi, banyak korban di mana-mana. Banyak yang terserang, meskipun banyak yang terselamatkan, banyak yang sembuh dari pandemi, dari COVID, tapi kita tidak bisa menafikan bahwa yang meninggal juga tidak sedikit. Bencana terjadi di mana-mana, musibah, tanah longsor, banjir, ada yang kekeringan juga, dan kemaksiatan sudah tidak bisa dipungkiri terjadi di mana-mana di muka bumi ini. Apakah ini termasuk tanda-tanda kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Ingat anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang terdahulu saya jelaskan bahwasanya iman itu adalah atas dikubi qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil jawarih. Iman itu percaya sepenuh hati, diikrarkan di lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, di sini kita membahas tentang iman kepada hari akhir. Terus apa hikmahnya? Apa pengertiannya iman kepada hari akhir? Ya berarti kita harus percaya sepenuhnya bahwa hari akhir, hari kiamat pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Meskipun kita tidak tahu kapan terjadi, yang jelas tadi sudah saya sebutkan tanda-tandanya. Dan kita juga mengamalkan dalam perbuatan. Mengamalkan apa? Hikmah bahwa kita percaya dan iman kepada hari akhir. Ada beberapa hikmah
Ini sebagian saya sebutkan. Yang pertama, kalau orang sudah iman kepada hari akhir, percaya bahwa kelak dunia ini akan hancur, maka dia akan meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah. Pertama, dia akan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Karena apa? Karena dia akan merasa takut bahwa dia juga akan mengerti bahwa dia juga akan kelak mati meninggalkan dunia ini. Yang kedua, dia akan hidup lebih berhati-hati dan tidak meniru gaya hidup orang kafir yang bebas, lepas, tanpa ada aturan agama. Ingat, hari akhir disebut juga hari peradilan, di mana hari pembalasan, di mana amal kita akan dibalas di sana. Dan yang ketiga, hikmahnya adalah kalau orang beriman kepada hari akhir, maka dia akan suka beramal soleh sebagai bekal kelak pada hari kiamat. Dan yang keempat adalah terus berperilaku lebih baik dan benar. Dan yang kelima, orang tersebut akan lebih dermawan, tidak bakhil. Karena apa? Seluruh harta bendanya kelak akan dia tinggalkan. Anak, istri, bahkan dunia pun dia tinggalkan. Apabila dia menemui kiamat sugro, lebih-lebih kiamat kubro yang menghancurkan dunia tersebut. Karena dunia akan ditinggalkan, hartanya akan ditinggalkan, maka dia tidak akan, istilah Jawanya, eman pada dunianya, eman pada hartanya. Pernah ada satu cerita, ada orang yang dermawan, saking dermawannya, setiap dia punya uang, dia selalu sumbangkan, dia sedekahkan, nyumbang ke panti asuhan, nyumbang ke masjid, ke madrasah, bahkan sedekah ke orang-orang fakir miskin. Lalu suatu ketika ada orang bertanya, "Maaf Pak, saya ingin tahu bagaimana Bapak begitu mempunyai sifat yang dermawan, seolah-olah Bapak tidak mencintai harta Bapak, seolah-olah Bapak tidak mencintai dunia ini, sehingga Bapak tidak, istilahnya, eman, tidak tanggung-tanggung dalam bersedekah." Kemudian apa jawab orang tersebut? Beliau malah tertawa dan menjawab, "Siapa bilang saya tidak mencintai dunia ini? Siapa bilang saya tidak mencintai harta? Saya lebih mencintai harta saya daripada kalian. Saya lebih mencintai dunia daripada kalian. Saking cintanya saya pada harta saya, pada dunia saya, harta benda saya tidak mau meninggalkan harta saya. Harta tersebut akan saya bawa mati. Dengan cara saya titipkan ke panti asuhan, saya titipkan ke madrasah, ke masjid, ke orang-orang yang membutuhkan. Karena kelak ketika saya mati, maka harta tersebut akan dikembalikan kepada saya." Dari cerita tersebut dapat kita ambil hikmah bahwasanya harta tersebut sebetulnya hanya titipan Allah, dan ketika kita mati maka akan kita tinggalkan. Apalagi terjadinya kiamat, maka harta tersebut tidak ada harganya, dan harta tersebut bisa berharga apabila kita sedekahkan. Karena
pahala harta tersebut akan kembali kepada kita kelak di hari kiamat. Nah, anak-anakku sekalian, sedikit keterangan tentang iman kepada hari akhir. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Dengan mempelajari iman kepada hari akhir, semoga iman dan takwa kita akan semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.